hari ini kita mau persiapkan segenap hati kita. Kita mau bersama-sama menghadap ke tahta Allah dengan membawa seluruh kehidupan kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa sore hari ini. Anugerah Engkau, kasih Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami sore hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan boleh ada atas kami, mengurapi kami dan memenuhi kami, memimpin ibadah kami sampai akhirnya. Satukan hati kami, saya sekatakan setiap perkataan kami Bapa, karena kami rindu untuk kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam ibadah kami Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh kehidupan kami Bapa. Biarlah nama Engkau yang kami permuliakan Tuhan Yesus. Kami siap Bapa, dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih persiapkan hati kita, bawa hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kita saat ini ada, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih-Nya, itu karena rahmat-Nya kita ada saat ini. Thank you Jesus. Kau ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan oleh
bersama katakan terima kasih, terima kasih. Engkau saja. Haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Yesusku, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
bersyukur Bapa, sebab kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami teramat sangat besar Bapa. Kami akan tetap memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau lebih lagi persiapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Kita mau berikan hati kita yang terbaik. Karena bagi kita, anugerah yang terbesar, salib Kristus itu diberikan atas setiap umat-umat yang percaya kepada Yesus Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang memberikan hidup yang baru. Darahnya menyucikan, memulihkan setiap hati kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dan sore hari ini, kuasa-Nya sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap kita. Karena salibnya kita boleh hidup. Karena salibnya kita boleh menang. Mari, dengan segenap hati kita mau naikkan bersama-sama. Yesus Tuhan. Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Kami percaya Bapa, bagi hari ini mujizat Engkau nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hidup Kau berikan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih atas darah yang tercurah bagi kami. Biarlah pengampunan-Mu Bapa boleh memulihkan setiap kehidupan kami. Biarlah pengorbanan-Mu Tuhan boleh menebus setiap dosa kami Bapa. Sore hari ini kami mau lebih lagi persiapkan hati kami. Biarlah firman-Mu sore hari ini Tuhan boleh membaharui, boleh membentuk setiap pribadi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Kami boleh serupa dan segambar dengan Engkau Allah kami. Karena kami adalah umat-umat tebusan-Mu. Engkau telah tebus kami dan kami adalah milik-Mu Bapa. Berfirmanlah Engkau sore hari ini, penuhi kami, kuasai kami, dan urapi hamba-Mu Bapa yang sebentar akan menaburkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu nyata. Biarlah firman-Mu itu Bapa boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan seluruh hidup kami siapkan seluruh hati kami Bapa, dan kami sambut firman-Mu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekalian jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita baca Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 30. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita mengikuti ibadah perjamuan kudus dan sebelumnya diawali dengan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu menghargai apa yang Tuhan inginkan. Mari kita tunduk kepala, kita mau mulai untuk masuk di dalam firman Allah. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh berhimpun, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, baik yang mereka berkelompok satu dengan yang lain. Saya percaya kiranya Tuhan urapan-Mu sama seperti saat kami ada di rumah Tuhan. Kiranya mereka semua yang ada di rumah boleh mengkonsentrasikan hatinya untuk Tuhan, sehingga mereka boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Sertai kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan, yaitu bagaimana kita merindukan apa ya? Merindukan sorga. Setiap orang
percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuan yang utama, ya, tekad yang utama, yaitu dia pasti merindukan sorga. Sebab itu untuk hal ini kita harus setia. Kita harus setia terus beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita taat kepada Tuhan karena waktu Tuhan sudah dekat. Ya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kapan lagi kita menyiapkan diri untuk memikirkan, untuk bertekad mengambil keputusan. Saya merindukan sorga. Kita harus punya satu dorongan yang kuat. Dan dorongan yang kuat yang harus kita miliki itu apa? Kalau kita punya kerinduan, haleluya. Saudara punya pacar, ya saudara pasti rindu ketemu. Saudara pasti mengharapkan kapan saya bisa berjumpa. Demikian juga suami atau istri yang sedang bepergian, salah satu, misalnya suaminya pergi, ya seperti saya beberapa hari saya dirawat di rumah sakit, istri saya merindukan saya, ya saya hampir, ya tiap waktu saya telepon dia, ya ini artinya apa? Saya dekat sekali, saya rindu, ya bertemu dengan kekasih saya. Nah, kerinduan inilah yang menjadi kekuatan. Ya, dengan adanya kerinduan ini kita memiliki kekuatan sehingga saudara kadang-kadang bisa bangun pagi-pagi, ya, bisa berjalan perjalanan jauh, tidak ngomel, ya. Karena apa? Karena kita punya kerinduan. Pada kita menghadapi masalah, ya. Engkau bisa menghadapi atau melalui satu masalah. Kenapa? Karena kita punya kerinduan. Kerinduan apa? Ya, sebab itu kenapa kita bisa bertahan sampai hari ini kita ikut sama Tuhan Yesus. Kita bertekun sampai hari ini terus kita berbakti kepada Tuhan. Karena ada kerinduan. Berapa banyak hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen tidak punya kerinduan. Ya. Untuk apa? Untuk hidup yang benar. Untuk berpindah dari satu tempat yang lebih baik, yaitu hidup di dalam kerajaan, di dalam sorga yang kekal. Sebab itu saat ini banyak orang, termasuk saya juga, takut menghadapi kematian. Setiap orang saat ini takut menghadapi kematian. Tapi saya beritahukan, mau tidak mau, kita semua pasti mengalami kematian. Sebab itu saudaraku, waktu saya sakit, tentu saya, wah ini saya mau dipanggil Tuhan nih. Ya, saya terus bersekutu dengan Tuhan. Terus saya menyeru sama Tuhan. Ya, kita ini dihadapkan saat ini banyak orang takut kematian. Dengan adanya virus corona ini, apalagi kalau sudah dibawa ke satu rumah sakit, waduh itu nanti sebentar pulang, ya dia pasti mati. Tidak saudaraku ya, Tuhan kita luar biasa. Ada yang mereka juga dipanggil Tuhan, anak-anaknya karena corona. Tapi saya percaya semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Semua kita mesti mati. Pada waktu mati, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang kita tidak kenal. Ya, kita
tidak tahu kita mau kemana. Ngeri tidak? Ke satu alam yang tidak kenal. Tapi saya percaya pada sore hari ini kita belajar firman Allah. Di sini ada dua alam. Yang pertama, alam yang penuh dengan bahagia. Yang kedua, alam yang penuh dengan merana. Merana artinya penuh dengan kesusahan. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Pilih yang mana? Ya. Pilih yang mana? Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga yang bahagia, saudaraku, saudara mesti ada satu kerinduan. Mulai hari ini kita bangun. Kita mau bangkit, kata firman Allah beberapa hari yang lalu. Kita harus semangat. Kita harus berjaga-jaga sekarang ini. Kita harus tentukan. Kita mau yang mana? Yang bahagia atau yang merana? Tapi saya percaya seluruh jemaat yang hadir lewat online ini, saudara pasti pilih sorga. Ya, saudara, kita ingin mendapatkan sorga. Jadi kita masih ingat firman Allah minggu yang lalu. Kita harus bersinar. Kita harus jadi sinarnya Tuhan. Meskipun mulai dari 5 watt sampai 10 watt. Tapi makin hari makin bersinar. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, orang yang bersinar, dia tahan terhadap terpaan. Terhadap godaan. Dia kuat, dia bertahan. Ya, karena hidupnya sudah bersinar. Ya, memang setiap orang waktu dia percaya dosanya diampuni, sudah dilepaskan oleh Tuhan. Ya, yang percaya sungguh-sungguh ya tentunya. Jadi saya percaya saudara yang hadir, kita percaya dosa kita sudah dilepaskan oleh Tuhan. Secara rohani kita nggak lihat dosa kita ini. Tapi saya percaya Tuhan sudah bayar di Gunung Golgota. Tuhan sudah mati bagi kita. Karena janji Tuhan. Ya, luar biasa. Dosa kita sudah dimerdekakan. Jadi saudara jangan merasa terikat lagi oleh dosa. Ya, yang kita tahu saat Tuhan ampuni dosa kita. Saat Tuhan lepaskan dosa kita. Hati saya dan hati saudara pasti ada damai. Saudara yang belum ada damai, periksa lagi. Karena firman Allah berkata di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita baca dan kita buka. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Ayo di rumah baca. Ya, 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di mana itu? Di sorga. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus melepaskan kita dan kuasa kegelapan dan secara rohani kita sudah dipindahkan. Saudara mestinya harus saat ini kita sudah merasakan bagaimana hidup di dalam Tuhan. Ya, saudara harus merasakan bagaimana saudara sudah dipindahkan ke satu alam, yaitu kerajaan sorga. Ya, karena itu saudara bisa merasakan damai. Ada damai dalam hidup kita. Kalau saudara ada damai, saudara tidak ada lagi perseteruan antara saudara dengan Tuhan. Saudara bisa datang kepada Tuhan. Saudara bisa datang dan saudara bisa berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Saya percaya kalau kerajaan Tuhan datang di dalam hidup kita, itu sorga yang hadir. Itu damai yang hadir.
Itulah yang menjadi kerinduan kita. Setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Hari ini saudara datang pada Tuhan, saudara mengikuti ibadah, itu tandanya saudara kangen. Saudara sedang kangen sama Tuhan. Haleluya. Buktikan kerinduanmu dengan apa? Dengan hubungan dengan Tuhan, dengan doa. Tuhan, datanglah kerajaanmu. Saudara tahu, ada orang yang di lingkungannya dia menyembah berhala. Bapaknya nyembah berhala. Tapi luar biasa. Salah satu anak ya, itu dia kenal sama Tuhan. Dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Siapakah dia? Itulah Bapak Abraham. Orang yang lingkungannya tidak mendukung. Tapi Abraham, dia mulai kenal dengan Tuhan. Nah, Bapak Abraham ini secara rohani, dia belum pernah melihat Tuhan. Mungkin dia masih dengar suaranya. Mungkin dia dengar lewat kuasa rohnya yang luar biasa. Abraham, dia percaya sungguh-sungguh. Kadang-kadang orang ya yang penyembah-penyembah berhala ketemu Tuhan Yesus. Itu Nabi Isa, tapi dia nggak mau percaya. Tapi ada orang, Yesus, itu Yesus, dia percaya. Akhirnya Tuhan berkata, akhirnya Tuhan berpesan kepada Abraham. Dan itulah iman. Saya percaya saudara pada malam hari, pada sore hari ini, saudara punya iman. Dan iman saudara itu yang menyelamatkan saudara. Seperti Abraham. Abraham belum pernah lihat sorga. Belum pernah lihat blegernya Allah. Tapi Abraham percaya. Itulah iman. Saudara. Ya, mari kita baca di dalam Ibrani. Fatsal 16 ayat. Fatsal 11 ayat 16. Ibrani pasal 11 ayat 16. Kenapa Abraham mau percaya? Kenapa Abraham mau percaya? Saudara merindukan. Lihat, baca, ayo. 1, 2, 3. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Loh, luar biasa tidak? Abraham dia mengambil keputusan untuk dia merindukan, menginginkan. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Luar biasa tidak? Abraham dia merindukan tanah air sorgawi. Sampai saudara, Allah ini tidak malu. Namanya ditaruh di dalam nama Abraham. Allah Abraham. Wow. Ya, Allah Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah tidak malu disebut Allah mereka. Demikian juga kita. Kalau Abraham benar-benar dia percaya kepada Tuhan. Nah, kerinduan ini yang menjadi dorongan dari Abraham. Sebab dia tidak malu. Ya. Namanya Allah dipakai oleh Abraham. Ini Allah loh yang bicara kepada Abraham, saudaraku. Luar biasa. Allah tidak malu. Ya. Tapi sekarang Abraham merindukan tanah air yang lebih baik. Saya percaya saudara dan saya pada sore hari ini lihat dunia ini.
sudah penuh dengan kesusahan. Saudara ingin tidak merindukan tanah air di sana. Sehingga disebutnya Abraham, saudaraku. Tidak malu disebut Allahnya Abraham. Kenapa? Karena Allah telah menyiapkan sebuah kota bagi Abraham. Jadi tujuan khotbah pada sore hari ini mengajak saudara mencari kerajaan surga. Mencari kerajaan damai yang kekal. Haleluya. Saudaraku, kita semua pasti mati. Ya, itu fakta. Ya, tapi fakta ini harus ditindaklanjuti dengan pengertian kita dengan firman Allah. Saya mau tanya, kemana sebenarnya engkau mau pergi? Kemana kita mau pergi? Ini menentukan. Karena ini sifatnya kekal. Kita harus menentukan. Tidak besok, tidak nanti menentukannya. Tidak nanti kalau Tuhan sudah datang baru getun. Loh, kok aku dapat neraka? Baru kecewa, baru menyesal. Saudaraku, hari ini kita harus ngambil keputusan. Karena sifatnya kekal. Yang pertama, kita tentukan yang senang tapi kekal. Yang susah kekal juga selama-lamanya. Jadi jangan saudara anggap enteng. Kita hidup ini penuh dengan ujian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau benar-benar rindu. Ya, betul-betul kita merindu. Saya mau kasih satu contoh kehidupan. Ya, ini agak panjang, tapi nanti kalau nggak selesai, nanti saya akan sambung minggu depan ya. Tapi enggak apa-apa. Ini merupakan contoh yang terbaik. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 35. Tapi sebelum saya bahas itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita bicara tentang setelah Tuhan Yesus lahir, yaitu saat Natal. Ya, seminggu setelah lahir, hari ke-8 Tuhan Yesus disunat. Dia mesti disunat karena ini peraturan Taurat. Saudaraku yang dikasihi, ini merupakan bayangan. Kalau kita baca Perjanjian Lama itu bayangan. Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus itu Allah. Tapi waktu menjadi manusia, dia mesti mengikuti peraturan Taurat zaman itu. Ya, itu mesti disunat. Bayangin saudaraku, disunat zaman itu tidak zaman seperti sekarang. Kalau zaman itu bisa panas dingin, bisa demam. Karena alatnya ya bukan main. Ya, saudaraku, anak yang berumur 8 hari disunat. Tapi karena peraturan. Kenapa? Karena sunat itu tanda, kata Tuhan. Sunat itu tanda. Itu tanda perjanjian. Ya. Waktu anak itu disunat, dia keluar darah. Sekali lagi, waktu anak itu disunat, dia mengeluarkan darah. Darah keluar. Nah, sekarang apakah saudara mau janji dengan Tuhan? Ya. Saudara ada satu perjanjian dengan Tuhan. Kalau saudara mau janji dengan Tuhan, saudara mesti berdarah-darah. Ya. Bukan secara lahiriah, tapi secara rohani. Saudara, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Waktu saudara yang sudah menikah, saudara yang sudah menikah, saudara ada perjanjian di sana, perjanjian nikah. Saya beritahukan, sama dengan orang yang menikah. Ya, itu ada perjanjian. Ya, kenapa banyak perjanjian itu gagal?
Karena itulah ya, mereka yang mau menikah saya beritahukan, itu pasti berdarah-darah. Berapa banyak masih jalan, belum 1 tahun. Banyak mereka yang sudah tidak tahan. Karena 2 orang punya jiwa yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Saudaraku, disatukan. Ya, seringkali tidak kuat. Apakah engkau pernah dilukai oleh suamimu? Hai istri, istri-istri yang hadir pada sore hari ini, pernahkah suamimu melukai? Ya, dengan kata-kata yang menyentuh hatimu sampai terluka hatimu, itu berdarah-darah, menangis terus. Demikian juga suami, pernahkah engkau juga disakiti oleh istrimu, sehingga suami ini dia terus mengalami penderitaan batin, dilukai dengan kata-kata, kadang-kadang menusuk di hati, gak rela katanya, berdarah-darah. Ya, makanya kalau engkau rela berdarah-darah, kalau engkau gak rela berdarah-darah, kaum muda yang belum menikah, jangan menikah kalau engkau gak rela. Karena menikah itu ada darah yang mesti saudara alami. Ada tidak enak. Tapi kalau saudara berhasil, kalau pernikahan itu berhasil, apa yang terjadi saudaraku? Dia ada sukacita yang luar biasa. Karena apa? Ada 2 jiwa bersatu. Kesatuan jiwa terjadi. Ya. Untuk ini kita baca perbagian. Allah itu sedang mencari orang seperti ini. Sebab itu Allah itu mencari orang yang sehati dengan Tuhan Yesus. Tapi saya beritahukan, kalau engkau dengan istrimu gak akor, gak bakalan engkau dengan Tuhan bisa akor. Karena apa? Wujud saudara mengasihi Tuhan, orang yang paling dekat dengan engkau, istri atau suamimu, engkau harus kasih lebih dulu. Ya, yeah. Ini yang dicari oleh Allah. Ini yang dicari oleh Allah. Sebab itu saudaraku, mata Allah mencari, matanya meneropong seperti radar. Kita buka di dalam Injil Lukas 2 ayat 21 sampai 25a. Ini bagian yang pertama, ya. Jadi saudaraku yang dikasih, ya. Saya baca, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus atau Tuhan Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Terus 22, dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. 23, dan ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Terus, dan untuk mempersembahkan korban. Nah ini, mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini 25a saja. Adalah di Yerusalem, ya, seorang bernama Simeon. Sudah titik sampai di sini saja. Jadi hari ini saya ingin memberikan ilustrasi sedikit, ya. Jadi air itu selalu mengalir ke bawah. Air itu mengalir ke tempat yang rendah. Ini gambaran anugerah Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dia lebih dahulu mencari dia siapa yang punya hati yang rendah.
Jadi kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman, itu saudara mendapat anugerah dari Tuhan. Ya, saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ini karena waktu saya harus sudahi, ya. Saya akan simpulkan hari ini. Saudara mesti tentukan hari ini memilih yang mana. Saya ambil keputusan merindu sorga atau neraka. Kalau saudara merindu sorga, ikuti terus pelajaran ini sampai kita mengerti apa maksudnya Tuhan. Ya, pada prinsipnya Tuhan ingin mencari orang yang rendah hati. Saudara yang sombong hari ini bertobat. Kita mau rendah hati supaya Tuhan mau datang kepadaku. Sebab itu mari saya ingin menyanyikan satu pujian nomor 414. Serta Tuhanku jalan ke negeri yang mulia. Saya rindu supaya Tuhan terus bekerja. Serta Tuhanku jalan negeri yang mulia. Kesusahan hilanglah, serta segala dosa. Kesukaan abadi nantiku dapatkan di surga yang mulia sana serta Tuhan. Sekali lagi kita Tuhanku jalan negeri yang mulia. Kesusahan hilang, rasa dosa. Kesukaan abadi ku dapatkan di sorga yang mulia sana serta Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah saudara siapkan. Mari kita mau menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mau tunduk kepala. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami ingin menikmati tubuh dan darah-Mu, di mana jemaat hari ini semua yang mengikuti perjamuan kudus, Tuhan urapi, kuasa Tuhan bekerja, karena saya percaya darah-Mu, tubuh-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menghapus, untuk menebus, dan untuk membayar semua dosa-dosaku. Tuhan sudah ampuni dan saya siap untuk menerima perjamuan kudus. Sebentar kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hati dan pikiran kita pasrahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kita semua. Saya ingin nyanyikan nyanyian ini sekali lagi, dan sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Serta Tuhanku jalan ke negeri yang mulia. Kesusahan hilanglah, serta
kesukaan abadi nanti ku dapatkan di sorga yang mulia sana serta Tuhan. Terima kasih. Kita mau angkat roti ke atas, lebih tinggi dari kepala kita. Dan saya percaya roti yang kita sudah pegang ini sudah dikuduskan oleh Tuhan sebagai lambang tubuh Kristus. Tuhan sudah menebus kita. Saya percaya tubuhnya, bilurnya akan dapat menyembuhkan setiap orang yang sakit. Setiap orang yang percaya akan Tuhan Yesus, terima perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Tidak menyimpan dosa, tidak menyimpan hati yang pahit. Semua kepahitan sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Dan sebentar kalau saya mau makan tubuhmu, hati kami sudah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya. Dengar firman Allah, jawab dengan iman. Dan roti yang kita pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ke atas. Cawan ini lambang dari darah Yesus. Darah yang kudus, darah yang tidak bercacat. Dan darah Yesus menebus semua dosa kita. Dosamu banyak, dosamu sedikit, tidak jadi soal. Saya percaya tidak ada yang punya dosa sedikit. Semua yang hadir dan mengikuti ibadah ini, Tuhan sudah ampuni dosamu lewat darahnya yang kudus. Sebab itu, mari saudara terima dengan penuh sukacita. Dan saya percaya darah Yesus sanggup melakukan semua perkara. Dengar firman Allah, jawab dengan iman. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum sama-sama. Serta Tuhanku jalan negeri yang mulia, kesusahan hilang, serta segala dosa. Di rumah semua angkat tangan dan kita mau menengadah ke atas bahwa Yesus akan memberi berkat. Mari Tuhan, kami manusia yang lemah, kami manusia yang seringkali menyakitkan hatinya Tuhan, kami yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan-Mu. Pada sore hari ini Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan. Saya rindu, saya sangat merindu akan tempat yang kekal, yang penuh dengan sukacita, yaitu sorga samawi. Saya percaya Tuhan, Engkau didik kami, Engkau pilih kami, Engkau mau bentuk kami
dan Engkau mau ubahkan hidup kami. Pada sore hari ini saya terima perjamuan kudus dan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, aku mau berubah, aku mau diubah, aku rela hidup dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tetapi saya tahu di balik persoalan itu ada sukacita yang besar, ada pahala, ada sukacita, dan di sana Tuhan akan siapkan Yerusalem, sorga yang kekal untuk kami anak-anak-Mu semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang sekarang sedang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya berkat ini menyertai saudara mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Terpujilah